Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya hari ini ya, Surya Paloh temui Prabowo Subianto di Hambalang. Ada apa begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi kekuatan besar di koalisi perubahan ya. Kalau bisa Prabowo menjadi wakilnya Anies Baswedan, wah ini luar biasa begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin begitu kan ya. Dan pada akhirnya ya PDIP Perjuangan akan menjadi atau bergabung kepada Gerindra atau kepada Pak Prabowo Subianto begitu kan ya. Tetapi saya rasa kalau ingin membangun bangsa bersama-sama, silaturahmi begitu kan ya, sesama ketua partai ya tidak menjadi masalah juga begitu kan ya. Ya, walaupun ya presidensial threshold 20% di koalisi perubahan sudah mencukupi untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, artinya Surya Paloh tetap berkomunikasi dengan siapapun. Itulah cerdasnya Surya Paloh hari ini. Akankah benar dengan berita yang ada bahwa Prabowo akan menjadi wakilnya Anies Baswedan? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Terbaca, peta ditingkatkan oligarki elit partai masih cair, masih ada seru mencari posisi. Betul begitu kan ya. Pada hakikatnya ya tidak pas juga begitu kan ya. Artinya sudah pas juga walaupun Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden ya, yang mendampingi di situ adalah AHY, maka tentu ini menjadi catatan penting kepada Pak Surya Paloh begitu kan. Artinya masih dinamis begitu kan. Ya, inilah komentar-komentar netizen. Ini wow, akhirnya ke Daden ya. Pelan-pelan ya Mania Sonosi tetap merongos ya, Pak D ngano tetap merenges ya, nakani Pak D tetap merenges. Apa loh ini, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Ada pro dan ada kontra begitu kan ya. Setuju Pilpres diundur sampai rival punya capres beneran. Ya, ini memang menjadi trending topik hari ini terkait dengan penundaan pemilu begitu. Saya rasa ini melawan konstitusi kita begitu. Artinya masyarakat jangan dibodohi dengan hal-hal penundaan pemilu seperti ini begitu. Ketika hak rakyat sudah menentukan pemimpinnya, ya kita harus lakukan itu begitu. Semuanya ada di tangan rakyat. Tetapi kalau tangan rakyat ya, kalau rakyat hanya diam, disuruh ke sana mau, suruh sini mau, ya pada hakikatnya bisa terjadi kemungkinan besar bahwa penundaan pemilu begitu kan. Begitu logika kita begitu. Maka masyarakat jangan tinggal diam begitu terkait dengan penundaan pemilu ini. Harus bersuara, harus lantang begitu kan ya. Apalagi kami ya di channel Hodari Podcast Rakyat ini, wah luar biasa menantang terhadap penundaan pemilu ini begitu. Saya rasa bahwa kekuatan terbesar itu adalah ada di tangan rakyat begitu kan ya. Ini bisa dinego lah semuanya ini. Pengatiran skor seperti di sepak bola. Wow, luar biasa begitu. Kalau ini memang benar terjadi, wallahualam. Pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini kepada bangsa kita, kepada demokrasi kita ya, semakin hancur negara kita, nilai-nilai demokrasi tidak pernah dilakukan begitu kan ya. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita. Nah, maka jalan solusi utama yaitu adalah di koalisi perubahan itu menjadikan menjadi satu catatan bahwa ya inilah ya aspirasi masyarakat yang harus kita bawa oleh Anies Baswedan begitu kan ya. Ini sangat luar biasa. Sampai sekarang masih kuberi ruang di hati untuk menerima kekecewaan tentang arti sebuah pengkhianatan. Pengalaman mengajarkanku untuk menjadi guru terbaik, sewajarnya saja tidak perlu berlebihan. Selama brutus-brutus masih berkepentingan, disitulah perlunya akal sehat. Ya betul sekali ya. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi banyak sekali yang mengkritik bahwa ya inilah jalannya demokrasi begitu kan, masih dinamis begitu. Artinya koalisi perubahan ya belum tentu AHY, belum tentu Bu Hovifah, ya bisa jadi ya menurut saya pribadi ya bisa jadi Pak Prabowo dan sebagainya. Kalaupun itu mau begitu kan. Lantas bagaimana dengan Caimin? Itu yang menjadi pertanyaan karena masih belum fix untuk mendukung capres cawapres Prabowo Caimin begitu kan. Masih dinamis politik hari ini begitu. Itulah kunci utama bahwa persoalan kita itu hanya dibangun bersama-sama begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya. Hari ini Surya Paloh temui Prabowo Subianto di Hambalang. Ada apa? Benarkah tawaran cawapres yaitu adalah Prabowo Subianto? Ini masih belum dipastikan begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang memang
masuk dalam kategori menjadi wakilnya Anies Baswedan kan sudah pasrah kepada Anies Baswedan begitu. Kriterianya harus kompeten dalam koalisi perubahan begitu kan ya. Ini dikutip dari Kompas ya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dijadwalkan bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat ya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan bahwa agenda pertemuan kedua elit partai itu merupakan kunjungan balasan dari Surya Paloh kepada Prabowo Subianto. Agenda kunjungan balasan ini dan makan siang bersama, kata Willy Aditya. Bahkan dalam kunjungan ini, kata Willy, ia bersama Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan Wasekjen Hermawi Taslim akan mendampingi Surya Paloh bertemu Menteri Pertahanan Minhan itu. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak mengetahui apa yang bakal dibahas oleh Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Berkata inilah yang kemudian banyak yang menunjukkan bahwa ya kalau memang ini dikaitkan antara Prabowo dengan Anies Baswedan ya dengan berbagai hal spekulasi, contoh misalnya ya yang Pak Sandi dulu mengatakan bahwa punya utang 50 miliar dan sebagainya, padahal Pak Prabowo tidak menangkapi hal itu sama sekali begitu kan ya. Hanya Pak Sandi yang keluar-keluar di media sosial begitu kan ya. Dan bahkan ya inilah Pak Prabowo juga begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa publik sudah tahu rekam jejak siapa mereka begitu kan. Ya, tetapi pada hakikatnya kalau memang ini benar menjadi wakilnya Anies Baswedan ya bisa saja terjadi begitu kan ya. Karena Pak Prabowo itu ya orang yang nasionalis betul begitu kan ya. Waduh, membahas apa ya nggak tahu kan, beliau yang ketemu baru ngobrol besok hari ini ya. Diberitakan sebelumnya Prabowo Subianto telah mengunjungi Surya Paloh di Tower Nasdem Jakarta Pusat pada 1 Juni 2022. Dalam pertemuan itu Paloh mengungkapkan banyak hal yang dibahas bersama Prabowo Subianto. Paloh mengatakan pertemuan saat itu bukan hanya dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik ya, tetapi juga sebagai kawan lama. Sebagai informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu disebutkan bahwa pasangan calon presiden atau capres yang dicalon ya dan calon wakil presiden cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ya bisa saja berkoalisi di situ lagi begitu kan ya. Kalau memang ini bertemu menjadi wakilnya Anies Baswedan, wah ini menjadi kekuatan besar begitu. Dan bahkan muncul spekulasi ya yang dulu pendukung Prabowo ya, Prabowo Sandi, ada yang juga beralih kepada Anies Baswedan ya mau tidak mau ingin bersatu juga begitu kan ya. Kalau ingin ini bersatu menjadi kekuatan modal besar begitu kan di satu sisi ya seperti itu begitu. Karena hakikatnya elektabilitas Prabowo dan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan ya. Tetapi inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan ya. Bahkan ya pasangan tersebut setidaknya diusulkan oleh partai dan gabungan partai yang memenuhi syarat perolehan kursi sebanyak 20% dari sejumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres-cawapres ya pada Pilpres 2024 masih ya harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR. Hal ini bisa terjadi apabila pasangan calon itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34 juta ya 992.703 suara. Bahkan adapun Partai Gerindra telah berjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kendati demikian, koalisi ini belum menetapkan bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Sementara itu, Partai Nasdem tengah melakukan komunikasi bersama Partai Demokrat ya dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk membentuk koalisi perubahan. Ketiga partai ini pun sama-sama mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusulkan menjadi bakal calon presiden dari koalisi mereka. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Nasdem sangat luar biasa, bisa mengusung Anies Baswedan begitu kan ya. Seorang oposisi bisa mengusungkan itu yang menariknya di situ begitu. Langkah ini ya kalau memang Pak Prabowo jadi menjadi wakilnya Anies Baswedan menjadi kekuatan besar begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi kesimpulan saya hanya satu, bahwa saya rasa tidak mungkin untuk bergabung dan menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.